Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu, kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. Selamat datang dalam perjalanan ke dalam keindahan kata-kata dan makna yang tersembunyi di dalam karya sastra Pramoedya Anantatur, Anak Semua Bangsa. Sebuah mahakarya sastra Indonesia yang mengeksplorasi jejak perjuangan dan cinta tanah air, menghidupkan semangat nasionalisme, dan menggetarkan hati pembaca dengan kisah Minke, seorang pemuda pribumi yang mencari identitas dan melawan penjajahan Belanda. Kita akan menjelajahi kisah yang memikat, karakter yang kuat, dan pesan yang mendalam yang dihadirkan oleh Pramoedya Anantatur dalam karya ini. Mari kita menyelami keindahan sastra dan kebijaksanaan yang tersirat dalam lembar-lembar halaman novel ini. Dalam kisah epik ini, kita disuguhkan dengan perjalanan yang mendalam, menyentuh hati, dan memancarkan keindahan. Kisah ini dimulai dengan pengenalan tokoh utama, Minke, seorang pemuda pribumi yang bersekolah di sekolah Belanda. Minke menggambarkan pengalamannya di sekolah dengan rasa terasing karena perbedaan ras dan budaya yang membelahnya dari teman-teman sekelasnya. Di tengah pertemuan dan percakapan, Minke bertemu dengan Robert Surhoff, seorang penulis Belanda yang tulus tertarik pada budaya Indonesia. Mereka menggali topik nasionalisme dan kebebasan dengan penuh semangat. Lebih dalam kisah, Minke mengungkapkan bagian yang tak terpisahkan dari dirinya, keluarganya dan hubungannya dengan ayah yang keras dan otoriter, serta cintanya pada Annelies, seorang gadis blasteran yang menyentuh hatinya. Minke mulai terlibat dalam dunia politik dan merangkul semangat nasionalisme, bergabung dengan kelompok perjuangan kemerdekaan. Disinilah Minke bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang pemimpin nasionalis yang memancarkan pengaruh besar dalam gerakan nasionalis, dan perasaannya pada wanita paruh baya itu pun tersirat. Namun, perjalanan Minke tak semulus yang dibayangkan. Konsekuensi dari pilihannya untuk berjuang melawan penjajahan Belanda menghadirkannya pada berbagai rintangan, termasuk penindasan dan diskriminasi yang tak terelakkan. Namun, Minke tak pernah sendirian, karena ia mendapat dukungan yang kuat dari teman-teman seperjuangannya. Ayahnya, yang tak setuju dengan pilihannya, menjadi benteng perlawanannya dalam menggapai kemerdekaan. Ayahnya mencoba membatasi kebebasannya dan mendorongnya untuk mematuhi tradisi keluarga. Buku ini mengisahkan Minke dan teman-temannya dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, dengan semangat nasionalis yang membara. Mereka berusaha menyebarkan gagasan kemerdekaan dan menggelorakan semangat perlawanan di hati rakyat pribumi. Konflik internal pun tak bisa dihindari, ketika Minke dihadapkan pada pilihan antara cintanya pada Annelies dan cintanya pada tanah air yang tengah dia perjuangkan. Sebuah konflik batin yang memilukan. Novel ini mengakhiri perjalanannya dengan Minke dan teman-temannya, yang bersatu dan tak gentar dalam perjuangan terakhir melawan penjajahan Belanda. Mereka melawan dengan gagah berani, menghadapi ancaman dan penindasan dengan keberanian yang tiada taraf. Anak Semua Bangsa adalah kisah yang menghantarkan kita pada perjalanan pribumi muda yang mencari identitasnya, sementara bersamaan menghadapi penjajahan Belanda. Di dalam kisah ini, kita melihat kehidupan sosial dan politik pada masa itu dengan mata yang tajam, serta merasakan tema-tema yang penuh arti seperti nasionalisme, cinta, dan kebebasan yang mendalam dan menggetarkan hati. Dalam keseluruhan novel yang indah ini, menceritakan lebih dari sekedar perjuangan fisik dan politik. Ia menguraikan perjalanan jiwa Minke, seorang anak bangsa, yang tumbuh dari rasa terasing menjadi pelaku utama dalam perjuangan melawan penjajahan.
Minke melambangkan semangat yang tak tergoyahkan untuk meraih kebebasan, tetapi juga ketulusan dalam mencari makna hidup dan identitas diri. Seiring dengan perkembangan kisah, kita bisa merasakan bagaimana Minke bertransformasi menjadi seorang pemuda yang matang, penuh keberanian, dan penuh cinta pada tanah airnya. Ia memahami bahwa cinta pribadinya pada Annelies tidak bertentangan dengan cintanya pada Indonesia. Dalam hatinya, cinta pribadi dan cinta pada tanah air menjadi satu, menjadi pendorong utama dalam perjuangannya. Novel ini tak hanya menggambarkan Minke dan perjuangannya, tetapi juga mengungkapkan dinamika yang rumit antara kolonialisme dan bangsa yang ditindas. Ini adalah refleksi indah tentang kemanusiaan dan semangat keadilan. Novel ini memancarkan keindahan dalam penulisan yang kaya dan cerdas serta menggugah perasaan kita sebagai pembaca. Anak Semua Bangsa bukan sekedar kisah sejarah, tetapi juga cerminan nilai-nilai yang relevan bagi kita hingga saat ini. Novel ini mengajarkan kita tentang kepentingan untuk memahami masa lalu kita, menemukan identitas diri, dan selalu mempertahankan semangat perjuangan dan cinta pada tanah air. Ia mengingatkan kita bahwa kita semua adalah anak semua bangsa, yang berbagi perjuangan dan impian untuk meraih kebebasan dan keadilan. Buku ini adalah sebuah karya sastra yang membangkitkan semangat dan menginspirasi kita untuk terus berjuang demi nilai-nilai yang kita cintai. Ia adalah warisan sastra Indonesia yang tak akan pernah pudar, selalu mengingatkan kita akan kekuatan kata-kata dan keindahan penulisan yang mampu mengubah dunia dan hati manusia. Dalam alur yang memukau ini, kita tak hanya mengikuti Minke dan perjuangannya, tetapi juga menyaksikan keberagaman karakter lain yang memberikan warna dan nuansa yang kaya dalam novel ini. Karakter seperti Nyai Ontosoro, dengan kepemimpinan dan pengaruhnya yang kuat, menunjukkan bahwa perjuangan tak hanya menjadi milik kaum laki-laki. Mereka juga memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan meraih kemerdekaan. Novel ini juga menggambarkan hubungan yang rumit antara Minke dan ayahnya, yang mencerminkan konflik yang sering muncul dalam berbagai lapisan masyarakat Indonesia saat itu. Perbedaan pendapat antara generasi muda yang ingin meraih kemerdekaan dan generasi lama yang masih terikat pada tradisi dan kolonialisme terasa kuat, memberikan lapisan kekonflikan yang mendalam. Dalam inti dari Anak Semua Bangsa, kita menemukan pesan yang mengilhami kita untuk selalu menggali identitas kita sendiri dan merenungkan peran kita dalam menjaga nasib bangsa. Novel ini menjadi bukti bahwa literatur memiliki kekuatan untuk mengubah pandangan kita tentang dunia dan merangsang pemikiran kritis. Karya Pramoedya Anantatur, salah satu penulis terbesar Indonesia, adalah bagian tak terpisahkan dari kekayaan warisan sastra Indonesia. Ia menggugah semangat nasionalisme, menghidupkan nilai-nilai kebebasan, dan membawa kita pada perjalanan emosional yang tak terlupakan. Novel ini adalah sebuah pengingat tentang bagaimana semangat perjuangan, cinta pada tanah air, dan kebebasan adalah nilai-nilai yang abadi dan selalu relevan. Ia mengingatkan kita bahwa kita semua adalah bagian dari cerita yang lebih besar, dan kita semua bertanggung jawab dalam membangun masa depan yang lebih baik. Anak Semua Bangsa adalah karya sastra yang akan terus menyala, menjadi sumber inspirasi bagi generasi masa kini dan mendatang. Sebagai penutup, Anak Semua Bangsa adalah sebuah persembahan yang abadi bagi sastra Indonesia. Ia mengajarkan kita untuk selalu menghargai sejarah, merenungkan peran kita dalam membangun masa depan yang lebih baik, dan merayakan semangat perjuangan dan kebebasan. Pramoedya Anantatur telah mengukir kisah yang tak akan pernah kita lupakan, membawa kita lebih dekat pada esensi identitas bangsa kita. Novel ini adalah harta yang berharga dalam perpustakaan sastra kita, yang akan terus mengilhami, menggetarkan hati, dan menggugah semangat kebangsaan dari generasi ke generasi.
Mari kita jaga dan lestarikan warisan ini, agar pesan kebijaksanaan yang terkandung dalam karya ini selalu terdengar dalam jiwa dan pikiran kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini, dan mari kita terus memperkaya diri dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang sastra bawa kepada kita. Demikian tadi ringkasan novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur. Persembahan dari Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lainnya. Terima kasih.